Shalom saudara terkasih, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita, memberikan kedamaian, sukacita penuh di dalam hati kita semua. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui video ini. Kiranya kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita mari belajar sedikit demi sedikit lagi tentang firman Tuhan dengan keamatiran yang ada. Jangan pernah jemu-jemu Bapak Ibu Saudaraku untuk kita belajar tentang firman Tuhan, sebab itulah memang kekuatan dan perisai dalam kehidupan kita. Tuhan penolong kita kali ini kita ambil dari kitab Perjanjian Lama yang diambil dari Amsal pasal pertama. Saya bacakan untuk kita Amsal pertama dimulai dari ayat pertama. Perikopnya adalah tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat. Perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat yang terakhir, ayat 7 kita baca, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kitab Amsal yang kita baca ini tadi ditulis oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Kita tahu di dalam sejarah kekristenan kita mengatakan atau memahami dari sejarah kita bahwa salah satu raja yang terbesar Israel adalah Raja Salomo yang paling berhikmat. Ketika Tuhan menjadikan dia sebagai raja, maka yang pertama kali dimintanya adalah hikmat daripada Tuhan. Saya coba mengartikan arti hikmat itu sendiri. Hikmat merupakan suatu penilaian, pemahaman, ataupun pengambilan sikap terhadap sesuatu yang mempengaruhi pola tindak ataupun mempengaruhi tindakan kita terhadap sesuatu yang kita nilai tersebut. Nah, saya kaitkan lagi dengan kalau kita berhikmat, maka pengertian dari berhikmat itu sendiri, kalau saya boleh mengartikan begini, arti berhikmat itu adalah suatu sikap diri, suatu pemahaman, suatu penilaian, mulai dari pemikiran kita, hati, dan roh kita menilai sesuatu sehingga kita boleh melakukan suatu tindakan yang di dalam roh secara jasmani maupun secara rohani, dan tindakan secara lahir ya, kita selalu berpedoman dan berpetunjuk kepada nasihat Tuhan. Kalau pemahaman menurut saya, jadi kita berhikmat itu kita melakukan suatu tindakan tidak melanggar daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, itu secara ringkas mungkin saya mengartikan sendiri. Oleh sebab itu maka memang kalau berhikmat ini sangat perlu. Hikmat yang kita miliki biarlah berhikmat kepada Tuhan. Tadi kita baca bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini memang sangat real. Kalau kita lihat perbandingannya begini. Serendah apapun kita, latar belakang kita, kehidupan sosial kita, ketika kita memiliki hikmat di dalam Tuhan, maka tiada batas bagi kita untuk melakukan karya-karya terhadap Tuhan. Tiada batas bagi kita untuk melayani Tuhan. Tiada batas bagi kita untuk meninggikan salib Kristus. Tetapi kebalikannya adalah orang yang sekalipun setinggi-tingginya jenjang akademis yang dimiliki oleh seseorang itu, mau dia gelar doktor, profesor sekalipun, kalau memang hikmat Tuhan tidak ada pada dia, maka semua yang dia kerjakan itu adalah sia-sia di mata Tuhan. Sekalipun memang jenjang pendidikannya sangat-sangat tinggi, itu akan tiada harga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berhikmat di dalam Tuhan. Kita selalu memohonkan bimbingan Tuhan. Lebih baik kita dari orang-orang rendahan, orang yang sederhana, tetapi hikmat Tuhan itu selalu meluap dalam hati kita. Artinya bahwa hidup kita ini kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama seperti kita takut akan Tuhan, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum yang diajarkan oleh Kristus kepada kita.
Biarlah kita semua takut kepada Tuhan, berhikmat di dalam Tuhan, sehingga dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam segala pergaulan di dalam kehidupan kita pun, di dalam keluarga, di dalam kerabat bekerja, di dalam lingkungan sosial kita, apapun itu, kita merupakan boleh jadi suatu pribadi yang mencerminkan, menggambarkan bahwa hikmat Tuhan itu ada di dalam kita. Contohnya, biarlah kita selalu tidak melontarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, terlebih hati Tuhan. Sikap kita yang tidak suka merajuk ataupun memusuhi orang. Biarlah kita boleh merangkul yang atas kita, yang bawahan kita, atau yang sahabat-sahabat kita. Biarlah kita bisa menempatkan diri kita seperti bagaimana mestinya, namun tidak mengikuti hal-hal yang salah. Karena terkadang memang hidup ini ada orang supaya dianggap orang kita gaul, supaya dianggap orang kita mengikuti ritmenya dia, supaya orang itu menganggap kita bisa berbaur dengan dia, sehingga yang salah itu pun terkadang secara manusiawi mau kita melakukannya supaya kita ini disenangi oleh orang itu. Itu adalah merupakan suatu keinginan kedagingan secara manusiawi. Bahkan mungkin ketika kita melakukan kesalahan atau ucapan yang jorok, tapi mereka menertawakan, seolah-olah kita dengan mereka ini senang dengan keadaan seperti itu. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lagi kita mau seperti orang bodoh. Karena orang yang tidak berhikmat, kata Tuhan tadi, orang yang tidak memiliki hikmat adalah orang yang bodoh. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa, bagaimana gigihnya, ibarat seperti yang difirmankan Tuhan, bagaimana kita gigihnya untuk mencari perak, mencari emas, mencari harta, mencari kekayaan, bla 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 sampai banyak. Seperti itulah kita gigihnya, dan lebih lagi kita gigih daripada itu untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita berhikmat, saudaraku. Kita serahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan kita, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena berkat dan hikmat ini tidak pernah membawa kita ke dalam hal-hal yang keterpurukan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 1 ayat 33, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita aminkan. Memang firman Tuhan ini penuh dengan kuasa. Penuh dengan kuasa. Kita iman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan penuh dengan kuasa. Ketika engkau memiliki beban berat, ketika saya memiliki beban berat, kita memiliki problema, marilah kita senantiasa membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, karena di dalam pujian itu mengandung kuasa. Sehingga biarlah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Kudus selalu menuntun kita di dalam setiap kehidupan kita, supaya tidak salah dalam bertindak, supaya tidak terucap kata-kata yang menyakiti orang, sehingga hidup saudara dan saya boleh mulia di mata Tuhan. Jadilah kita menjadi terang Kristus dimanapun berada, menjadi garam yang berdampak di dalam kebaikan. Jadilah kita menjadi teladan di dalam kehidupan. Biarlah hikmat Kristus selalu ada, mengalir dan meluap di dalam hati kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya damai Kristus melingkupi kita semua. Hiduplah senantiasa oleh Kristus dan hiduplah di dalam iman. Sola fide, sola gratia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.